Hai, halo, apa kabar? Anda sedang berada di channel Kandakno Wong. Ya, video di channel Kandakno Wong yang berupa informasi memang ditekankan dalam bentuk suara dan bukan dalam bentuk gambar videonya. Bagi Anda yang mau subscribe, inilah saatnya untuk subscribe dulu. Langsung saja kali ini saya akan berbagi cerita mengenai Mataram menaklukkan Belambangan. Pada suatu ketika, pada suatu pisauanan Sang Nato, Sang Prabu memanggil Pangeran Silarong dan memerintahkan, "Adi Silarong, berangkatlah, bedalah Belambangan bersama dengan para bupati dan balainya seluruh Monconegari serta bupati pesisir kiri. Gandek di Batu Rekso akan saya ikut sertakan untuk menjadi wakil mengawasi semua bala yang baik dan buruk dalam melaksanakan perintah ini." Pangeran Silarong serta para bupati Monconegari dan para bupati pesisiran menyambut perintah Kanjeng Sultan, lalu bersiap-siap. Mereka berangkat untuk berkumpul di Pasedahan atau Pasuruan. Pangeran dan bala pasukannya sudah berangkat. Perjalanan lewat Kediri terus menuju ke Pasuruan. Para bupati Monconegari dan pesisiran serta prajurit-prajuritnya sudah banyak berkumpul di sana. Mulailah bersama bergerak menuju Belambangan. Orang-orang Belambangan ketakutan, geger mengungsi ke kota. Sang Adipati Belambangan lalu minta bantuan ke Bali. Datanglah pasukan berjumlah kurang lebih 500 orang. Pemimpinnya bernama Dewo Lengkoro dan Dewo Agung, dibantu Panji Buleleng dan Panji Macan Kuning. Sang Adipati beserta prajurit dan bantuan dari Bali berangkat menyambut musuh dari Mataram itu di batas kota. Yang menjaga kota adalah putra Sang Adipati bernama Kimas Kembar. Gerak pasukannya sudah tiba di tujuan dan berhadap-hadapan dengan pasukan kawannya. Pagi hari tengoro perang dipukul bertalu-talu. Perang pun terjadi, saling menembak, menombak, sengit pertempuran itu. Bala prajurit Bali bersenjata tulup, pasar yang beracun. Bala Mataram banyak yang tewas kena racun dan senjata yang lain. Orang Belambangan juga banyak jatuh korban. Lama-kelamaan orang Belambangan terdesak dan kalah perangnya, berlari mengungsi ke kota. Bala Mataram mengejar. Kota Belambangan digempur habis-habisan. Orang-orang di dalam kota lari mengungsi ke gunung. Kota dijarah rayah oleh orang-orang Mataram. Kimas Kembar tertangkap dan diikat. Adipati Belambangan tidak diketahui di mana hidup matinya. Pangeran memerintah untuk mengejar orang-orang Belambangan yang lari ke gunung. Bolo Mataram lalu berangkat segera mendaki gunung. Orang Belambangan banyak yang tertangkap hidup-hidup atau mati terbunuh. Di gunung itu ada seorang pertapa bernama Ajar Salokantoro. Ia lalu diikat dan dibawa turun dari gunung. Sampai di depan Pangeran Silarong, Ajar mati dibunuh. Jenazahnya hilang lenyap. Lalu terdengarlah suara gaib di angkasa. "Wahai Silarong, saya telah engkau bunuh tanpa dosa. Ingatlah, kelak jika ada raja cacat pundak kirinya, disitulah aku menutis untuk menuntut balas atas kematianku." Pangeran Silarong dan seluruh balanya lalu berangkat pulang ke Mataram serta membawa harta jarahan dan putri boyongan. Semua diserahkan ke Sultan. Kimas Kembar dibebaskan dan dilepaskan ikatannya serta mendapat pengampunan dari Sang Noto, bahkan ditetapkan menjadi Bupati Belambangan. Kanjeng Sultan memberi ganjaran kepada balanya yang telah memenangkan peperangan. Raden Batu Rekso, pimpinan prajurit pengawal raja, diberi gelar nama Pangeran Teposono.
Sang Noto selanjutnya memerintahkan kepada Tumenggung Sinoranu untuk membedah Sumedang dan Ukur. Kedua kota itu pun berhasil ditaklukkan. Seluruh kekayaan dan putri-putrinya dijarah dan diboyong sebagai rampasan perang, diserahkan kepada Kanjeng Sultan di Mataram.